Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita pada siang hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi santapan rohani siang atau santapan siang rohani pada siang hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2020. Saya masih ingin menyampaikan rangkaian tema memahami perjalanan hidup dan mati. Yang kali ini akan saya sampaikan tema apa yang digapai saat di alam kubur. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah manusia menjalani sakaratul maut, ruhnya dicabut, lalu terjadilah perpisahan antara ruh dan jasad. Setelah dicabut, roh akan dikembalikan kepada Allah dan akan ditempatkan di alam barzakh. Setelah berpisah dengan roh, jasad akan dimakamkan dan ditempatkan di dalam tanah yang disebut kuburan. Jadi, alam kubur adalah alam yang akan menjadi tempat bersemayamnya jasad hingga datangnya hari kebangkitan. Mereka yang berada di alam kubur menjalani kondisi yang sesuai dengan amal mereka ketika mereka masih hidup di dunia ini. Mereka yang kafir, yang berbuat zalim, mendapat azab, disebut azab kubur. Dan mereka yang taat kepada Allah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, siksa kubur ialah apa yang dikemukakan di dalam Al-Quran, surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 46, di mana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa isyiya wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Artinya, kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini menunjukkan bahwa di alam kubur manusia sudah melihat dan sudah merasakan bagaimana siksaan Allah ketika nanti setelah hari kebangkitan, ketika mereka berada di dalam neraka. Orang-orang yang beramal soleh sudah dapat melihat dan merasakan bagaimana kenikmatan yang mereka peroleh di alam kubur akibat amal atau sebagai hasil amal yang mereka lakukan ketika mereka berada di dunia ini. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di beberapa hadis Rasulullah telah menggambarkan keadaan atau siksa kubur yang dialami ahli kubur yang tidak taat kepada Allah pada masa hidupnya. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati salah satu tembok atau kuburan
dari tembok-tembok kota Madinah, dan beliau mendengar suara dua orang yang merintih. Rasulullah bersabda, keduanya sedang disiksa oleh Allah di alam kuburnya. Mereka disiksa bukan karena dosa besar. Yang pertama disiksa karena tidak mencuci bersih kencingnya. Dan orang yang kedua disiksa karena berjalan mengedarkan isu yang memecah belah. Kemudian beliau meminta diambilkan dahan pohon korma, lalu beliau membelah dua dahan korma itu dan meletakkan pada masing-masing kubur. Beliau ditanya, "Mengapa melakukan itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Semoga itu meringankan siksa kubur yang berat yang sedang mereka alami, dan semoga dahan itu, selama dahan itu belum kering, semoga itu diringankan oleh Allah siksaannya dan dikurangi." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang digapai saat dibangkitkan? Kebangkitan manusia terjadi setelah manusia hidup di alam kubur dan alam barzah. Ulama berbeda pendapat tentang yang dibangkitkan nanti, apakah roh saja ataukah roh dan jasad. Ibnu Sina misalnya, seorang filosof, menyatakan bahwa dibangkitkan hanyalah jiwa semata. Imamul Ghazali percaya bahwa kebangkitan kelak adalah ruh dan jasad manusia. Apapun perbedaan pendapat itu, yang pasti bahwa kebangkitan manusia pasti terjadi. Salah satu riwayat menyatakan bahwa semua manusia dibangkitkan dalam keadaan gelap gulita. Ketika itu setiap orang mencari tempat yang terang yang dapat menerangi mereka untuk menuju ke padang mahsyar. Kelompok manusia yang mendapatkan sinar penerang itu adalah orang-orang yang pada waktu hidupnya di dunia ini selalu membasahi anggota badannya itu dengan air wudhu. Setiap anggota badan yang terkena air wudhu akan memancarkan sinarnya pada saat kebangkitan itu. Bertambah banyak seorang mengambil wudhu, bertambah kuat pula sinar yang dipancarkan oleh anggota badannya saat kebangkitan itu. Kalau orang yang selalu berwudhu, ia dipastikan selalu mendirikan sholat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang kita rasakan nanti, itulah yang kita alami nanti ketika kita berada di alam kubur dan ketika mau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga santapan siang untuk rohani pada hari ini membuat rohani kita menjadi sejuk, membuat rohani kita menjadi tenang, membuat rohani kita menjadi senang. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.